أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أما بعد فيا عباد الله فاعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pujian dan syukur kita yang bertambah semakin lama semakin banyak, semoga bisa menambah pula kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan demikianlah kenikmatan itu bisa langgeng, bisa dawet. Kalau kita tidak bersyukur, tidak memuji Allah, maka minimal tidak ada pengakuan
hati kita bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimal di dalam tahmid, di dalam pujian kita, di dalam syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengakuan kalau nikmat yang kita rasakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil kerja keras kita, bukan karena prestasi dan keberhasilan kita, tapi semata-mata karunia. Karena Allah lah, maka kita bisa menikmati hal-hal hari-hari seperti ini. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, secara praktis prosesi ibadah haji telah selesai. Tanggal 13 Dzulhijjah yang lalu adalah akhir dari prosesi ibadah haji, yaitu ditandai dengan terakhir pelemparan jamarat. Lalu kemudian jamaah haji yang ingin bersiap-siap untuk pulang kembali ke negerinya melakukan tawaf perpisahan. Walaupun tawaf wada atau perpisahan ini bukanlah merupakan kekhususan ibadah haji saja. Siapapun orangnya yang saat itu berada di Mekah kemudian ingin meninggalkan kota Mekah, maka disunnahkan, sangat dianjurkan untuk pamitannya di Ka'bah. Itulah yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Bagaimana tidak dikatakan wada, berpisah? Karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin apakah suatu saat jamaah haji itu bisa kembali lagi melakukan prosesi dan ritual yang sangat diimpikan oleh orang muslim sedunia. Maka marilah kita mengambil pelajaran bagaimana yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berbanyak salawat dan salam untuk beliau dan juga untuk keluarga besar beliau serta para sahabatnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara pelajaran terbesar dari prosesi ibadah haji adalah ajaran cara beragama yang baik dan benar. Kalau kita perhatikan, ibadah haji itu banyak sekali rukun-rukun, wajib-wajibnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jamaah haji. Dari tawaf, sa'i, melempar jamaah, kemudian menyembelih hadyu atau kurban, kemudian melakukan cukur sebagai tanda dari tahallul, bermalam di Mina dan di Muzdalifah, wukuf di Arafah sebagai rukun yang terbesar. Bervariasinya semua perbuatan tersebut, namun tujuannya adalah dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri, menunjukkan penghambaan diri, kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sangat. Maka setelah ayat manasik haji selesai disampaikan oleh Allah, Allah tutup dengan fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Betapapun banyak dan bervariasi apa yang kalian lakukan, sholat, kurban, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, harus ditujukan untuk realisasi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari ibadah haji yang sekarang jamaah haji sedang melaksanakannya dan bersiap-siap untuk pulang kembali ke negeri asalnya adalah tidak melupakan hablum minan nas. Ketika hak-hak Allah sudah ditunaikan, maka kaum muslimin tidak boleh melupakan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji adalah pelajaran terbesar bagaimana kita bersikap dan bermuamalah yang baik terhadap sesama kita. Ibadah haji adalah sebuah
manajemen yang sangat besar sekali, mengurus jutaan orang untuk melakukan ibadah dan ritual yang sama-sama dilakukan. Bagaimana caranya supaya tidak menyakiti orang lain? Tidak boleh kita dalam rangka supaya bisa mencium Hajar Aswad, lalu kita potong kompas orang semua dari kanan ke kiri begitu, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita ingin searah jarum jam. Akhirnya kita menubruk, menabrak, mendobrak, bahkan menyikut, bahkan menyewa orang-orang tertentu supaya bisa menjadi pelindung untuk mencapai hal-hal yang sifatnya pribadi, untuk mencapai hal-hal yang sifatnya sunnah. Mencium Hajar Aswad sunnah, tetapi menyakiti orang lain haram. Maka oleh karenanya amar ma'ruf nahi mungkar pun tetap harus ditegakkan walaupun kita sedang melakukan ritual tawaf. Kenapa? Karena hablum minan nas asyad, lebih susah untuk diselesaikan. Kalau hablum minallah kita kurang optimal, kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah Maha penerima taubat. Tapi kalau kita punya kesalahan dan kezaliman terhadap manusia, saudara kita, untuk mencari orang yang sama yang pernah kita zalimi, apakah bisa? Pasti bisa? Belum tentu. Sekian banyak orang ada yang kita sakiti ketika di musim haji, itu jadi tanggungan kita nanti di hari kiamat. Akan ditanya, tidak akan disia-siakan kezaliman sedikit pun. Hablum minallah, hablum minallah. Hadza wa sallu ala nabiyikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya ayuhan nas, ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan beberapa pelajaran haji, karena pelajaran itu tidak hanya bisa diperoleh oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sedang menunggu untuk mendapatkan giliran menjadi tamu-tamu Allah, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, bisa terus menggali faedah, mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran tersebut. Maka selanjutnya kita mohon kepada Allah, kita berdoa agar jamaah haji semuanya diterima hajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi haji yang mabrur. Semoga amal-amal haji yang mereka lakukan semuanya menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Kita berdoa semoga ketika mereka pulang ke negeri asalnya, raja'a ka yauma waladathu ummu. Mudah-mudahan mereka kembali seperti seakan-akan baru dilahirkan dari rahim ibunya, tanpa dosa, bersih, suci. Dan juga kita berharap serta berdoa kepada Allah, semoga, dan ini merupakan tanda atau indikator diterimanya amalan haji seseorang atau amalan secara umum, yaitu adanya perubahan sikap, karakter, tingkah laku kita, akhlak kita setelah mengamalkan amalan tersebut. Kita di sini setelah berkorban, apakah semakin sombong, semakin congkak, semakin tinggi diri, semakin merasa lebih baik dari orang lain, atau kita semakin seperti ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk, tidak ingin menonjolkan kelebihan kita, selalu bersikap rendah hati kepada sesama kita. Maka kalau sikap-sikap yang baik itu timbul setelah kita melaksanakan sebuah amalan, ini pertanda, ini adalah alamat amalan seseorang itu diterima di sisi Allah.
Karena Allah berfirman, ma'asyiral muslimin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang bertakwa, Allah menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka maupun duka, keadaan lapang maupun sempit. Jadi dia berusaha untuk gemar bersedekah walaupun seadanya. Kemudian dia bisa menahan amarahnya, sikap karakter, bisa menahan emosi, tidak gampang marah, tidak temperamental. Kemudian dia mudah memaafkan manusia. Sebagaimana kita ketika minta maaf kepada orang lain, kita berharap sekali orang itu mau memaafkan kita. Maka begitu pula ketika kita dimintai maafnya, mudah dalam memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepulang dari haji, setelah berkorban, kita sekarang menunggu apa lagi? Menunggu tahun baru kan? Selesai Dzulhijjah akan masuk Muharram. Dzulhijjah adalah bulan terakhir dari tahun Hijriyah. Apakah kita hanya mengganti pergantian tahun seperti itu terus menerus? Orang-orang sekarang, kenapa sekarang ini tidak meminta kepada Allah, tidak berharap kepada Allah pertolongan dan kemenangan, an-nasr wa tamkin wa tafa? Namun orang lupa sebelum kemenangan, sebelum kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimintai terlebih dahulu dan yang lebih penting adalah ar-rusyd, ar-rasyad, petunjuk untuk berada di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ketika mereka hanya 7 orang, 8 dengan anjingnya yang mengikuti mereka, melarikan diri dari kekuasaan yang zalim. Seharusnya secara logika kita, ketika mereka sudah menyendiri di gua, bersembunyi, melarikan diri, mereka minta kepada Allah agar dimenangkan, diberi kekuatan supaya bisa melawan kekuatan kezaliman itu. Tapi yang mereka minta ternyata petunjuk kebenaran supaya mereka tetap di atas hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Wahai Tuhan kami, ini permintaan Ashabul Kahfi, di mana kondisi mereka sedang sangat kepepet dan terjepit. Wahai Tuhan kami, berikanlah dari sisimu rahmat kepada kami, dan persiapkan bagi kami dari urusan-urusan kami petunjuk agar tetap berada di atas kebenaran. Karena orang kalau sudah berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran al-haq, insya Allah pertolongan Allah itu pasti akan dia dapatkan. Begitu pula dengan jin yang mendengarkan Quran ketika Nabi membaca Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bi. Karena Al-Quran itu bisa menunjuki kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran, maka kami pun beriman. Kata jin. Jin pun mengakui. Begitu pula ayat puasa menerangkan kepada kita, setelah Allah mengatakan berjanji akan mengabulkan doa orang yang meminta atau berdoa kepadanya, Allah beri syarat, falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya 2 supaya doa kita terkabul. Hendaknya menjawab panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah. Ketika Allah serukan, ayo sholat, ya kita sholat. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ini katanya mau dikabulkan doanya, tapi panggilan Allah tidak dihiraukan, tidak digubris. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Bukan la'allahum yuqbalun atau maqbulun, tidak, tapi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka tetap berada di atas petunjuk kebenaran. Kalau orang sudah ada di atas petunjuk atau kebenaran, insya Allah doanya akan makbul. Ala wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهد ولاة أمورنا. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل حجنا وعمرتنا. اللهم تقبل قرباننا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.